Semuanya, ya kita bertemu lagi minggu ini. Saya yakin bahwa Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Haleluya. Yes, hari ini kita akan masih dengan tema bulan kita yaitu Look at Us, yaitu bagaimana kita belajar dari kisah para rasul yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang keenam. Mari sama-sama kita buka dan siapkan catatan Anda supaya bisa mencatat. Karena saya yakin bahwa firman Tuhan yang kita catat itu akan berguna untuk kita nanti devotion, kita buka kembali, kita bisa renungkan kembali, kita bisa belajar kembali dan itu kan banyak manfaatnya buat kita semua. Mari sama-sama kita lihat dalam Kejadian 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Haleluya. Mari sama-sama, sudah semua ayatnya? Mari kita baca bersama-sama. Di situ dikatakan, bukan Kejadian 3, Kisah Rasul 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, yang ke-8, Jadi saya tadi nyebut Kisah Rasul, tiba-tiba berjadi Kejadian gitu ya. Kisah Rasul 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sama-sama kita lihat, di situ mengenai tentang Petrus dan Yohanes. Mari kita lihat bersama-sama. Yes, oke. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ada kata lihatlah kepada kami, look at us, makanya diambil dari kata ini sehingga menjadi tema bulanan kita yaitu lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Nah, saya yakin ini cerita yang luar biasa. Kayaknya saya minta izin untuk bisa buka masker karena agak susah untuk menyampaikan kalau pakai masker. Nah, di cerita ini adalah kalau kita lihat bersama-sama bahwa orang lumpuh tadi yang sudah sejak kecil nunggu di depan di pinggir atau mungkin di depan pintu gerbang bait Allah dikatakan di situ. Dan ketika itu Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah dan bertemu dengan orang lumpuh yang sejak kecil ini. Sejak dari kecil dia lumpuh dan kemudian dia menatap, mereka saling bertatapan muka, saling melihat. Kemudian Petrus dan Yohanes bilang bahwa lihat pada kami. Suruh lihat. Dia bilang apa? Emas dan perak tidak kami miliki, tidak kami punyai. Tapi apa yang kupunyai demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Kemudian Petrus pegang tangan kanannya, diajak berdiri dan seketika itu juga kesembuhan terjadi. Nah, saya percaya bahwa ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini tema saya adalah mengenai namanya expectation. Mengenai tentang ekspektasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita menaruh begitu banyak ekspektasi dalam kehidupan kita. Sometimes kadang-kadang ekspektasi kita adalah over expectation, melebihi, bahkan sampai berlebihan. Apalagi kita tinggal di Jepang yang segala sesuatunya adalah sangat-sangat perfect, sangat-sangat sempurna. Kalau Anda bangun rumah di Indonesia dengan bangun rumah di Jepang berbeda, kualitasnya berbeda, presisinya, detailsnya sangat luar biasa. Dan kalau mungkin Anda lihat jalanan di Jepang itu sangat baik sekali dibandingkan dengan jalan tol yang ada di Indonesia. Ya, yang baru pulang, baru melihat segala sesuatunya gitu ya. Di sini untuk belok aja ada kemiringan berapa derajat, sudah dihitung dengan sebaik mungkin. Nah, kalau kita di Indonesia, mereka nggak tahu berhitung. Yang penting bisa jalannya rata, baik, bisa belok, sudah selesai gitu ya. Jadi di sini sangat diperhitungkan sekali, sangat presisi sekali. Sometimes ketika kita pulang ke Indonesia atau kita berada di tempat yang lain, kita menaruh ekspektasi yang sama karena kita tinggal di negara yang sangat perfect, yang sangat sempurna di sini. Betul? Saya baru 2 minggu di sini, langsung berat badan saya naik. Baru 2 minggu, langsung berat badan saya naik. Kenapa?
Karena makanan di sini sudah super luar biasa, semuanya perfect, semuanya juicy, semuanya luar biasa. Jadi nggak heran kalau Anda yang tinggal sini akan mengalami kenaikan, gitu ya. Seperti firman Tuhan, terus naik dan tidak turun. Waduh, jangan sampai itu terjadi ya. Ya, kalau berkat terus naik tidak turun, haleluya. Kalau berat badan jangan, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita seringkali gitu. Sama seperti halnya waktu saya pulang ke Indonesia, sekitar saya ingin 4 tahun lalu waktu saya ikut conference di Jakarta, conference IFGF juga, di Sarbini ada satu mall. Dia Sarbini itu gedung yang ada mallnya dan juga ada tempat untuk kita ibadah biasa untuk conference. Saya makan yang restoran Gyudong, yang which is dikatakan dia mengaku adalah restoran nomor 1 di Jepang, Gyudong. Saya nggak berani sebut namanya, karena kita nggak boleh sebut merek gitu ya saudara ya. Makan di sana, ekspektasi saya kalau kita masuk di Jepang, masuk restoran Gyudong, kita pesen 5 menit kemudian datang, jebret selesai. Karena mereka cuma taruh di tempat yang panas, tinggal dituang di atas nasi, kemudian langsung diserahkan. Betul? Tapi sampai di Indonesia, depan saya cuma ada ngantri 2 orang perempuan, terus saya ada bertiga, berempat orang pesan order. Saya order yang sangat normal, nggak modelnya macam-macam, yang Gyudong normal. Saya order. Anda tahu orderannya berapa lama? 40 menit saya tunggu masih belum keluar. Kepala saya udah nyujutan tuh. Emosi saya sudah nggak stabil tuh. Waduh. Di Jepang 5 menit keluar. Kenapa di sini sampai 40 menit? Di mana saya harus ada tugas kembali ke conference, saya harus doa transisi di situ, saya harus memimpin transisi di conference gitu ya. Waduh, ini belum selesai juga gimana? Akhirnya saya datang ke sana, ngomel-ngomel sama ini, kok belum selesai? Punya saya kan simple harusnya, cepetan. Ini udah berapa lama saya tunggu 40 menit belum keluar. 2 di depan saya udah dapet. Yang lain, yang baru datang, yang setelah saya malah dia udah dapet duluan, punya saya mana? Gitu ya. Saking keselnya akhirnya, saya suruh dia bungkus dan saya bawa pergi, nggak jadi makan di situ. Nah, saya kasih tahu bahwa kalau kita nggak manage your expectations, they will manage you. Karena itu kita harus belajar untuk manage your expectation before they manage you. Kita harus belajar untuk memanage ekspektasi kita, jangan sampai kita yang nanti di-manage yang diatur oleh ekspektasi kita. Hari itu, saya keselnya, saya sebelnya bukan main. Dan kemana-mana pas ada yang tanya, aduh jangan makan di situ deh, lama bikinnya gitu ya. Kalau mau cepat nggak bisa. Jadi semua kata-katanya negatif. Hari itu nggak enak banget bagi saya, sebelnya bukan main. Nah kenapa? Karena kita mengizinkan ekspektasi kita menguasai hidup kita. Karena kita harus belajar bagaimana kita memanage agar ekspektasi yang kita miliki tidak mengatur hidup kita. Kenapa? Karena when expectation are not met, it can lead to disappointment. Ketika ekspektasi nggak ketemu, yang akan berakhir kepada namanya apa? Disappointment. Akan berakhir pada namanya kekecewaan. Nah kalau kecewa, frustasi, banyak hal yang terjadi. Gitu ya, banyak hal yang terjadi. Bisa namanya, kadang-kadang ada juga aspeknya, kadang-kadang juga ada yang mengalami kecewa, ada yang juga menyerah, kadang-kadang juga mengalami stres, tertekan, ada juga yang mengalami namanya kemarahan, kebingungan, atau bukan juga ada yang merasa udah cuek, atau mungkin juga ada namanya sampai orang fobia, artinya apa? Dia takut bangun hubungan sama orang lain karena apa? Takut dikecewakan, takut ekspektasi nggak sampai hingga mengecewakan dirinya, jadi menutup diri. Nah itu terjadi banyak di sekitar kita gitu ya. Kenapa? Karena over expectation. Saya kasih tahu bahwa ekspektasi itu perlu. Betul? Tapi tetap harus ada batasannya. Ekspektasi perlu, tapi ada batasannya. Amin. PowerPoint saya nggak ada ya hari ini. Belum dikasih ya? Oke. Iya. Oke, karena itu saya percaya bahwa ekspektasi itu diperlukan, tapi harus ada batasannya. Karena itu kita semua harus punya ekspektasi, bukan berarti kita nggak boleh punya ekspektasi. Justru kita secara normal kita harus memiliki ekspektasi. Karena tanpa ekspektasi kita nggak akan bisa melihat dan juga melakukan segala sesuatunya dengan baik juga.
Karena kita expect, kita bekerja, kita bisa mendapatkan gaji, bahkan kita expect apapun yang kita kerjakan itu bisa menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita, bahkan jadi berkat dan bisa berguna bagi diri kita maupun orang lain. Nah kalau kita nggak punya ekspektasi, habis gitu ya. Seperti saya seringkali dalam konseling premarital ada namanya sesi cinta dan pengharapan. Di sesi itu kita bahas tentang yang namanya bagaimana kalau kita mengasihi satu dengan yang lain, kita juga perlu punya ekspektasi yang benar. Ekspektasi yang benar. Karena kalau dalam pernikahan nggak punya ekspektasi, berarti saya rasa nggak ready masuk dalam pernikahan. Kalau pernikahan itu membutuhkan namanya ekspektasi yang jelas. Contohnya misalnya kalau dia nggak expect suaminya nanti setelah menikah dia akan bekerja, mencari uang, menghidupi keluarganya, dan suaminya juga tidak menaruh ekspektasi bahwa istrinya akan mengurusi rumah dan anak suatu nanti mereka waktu berumah tangga, maka saya usul kepada mereka mendingan jangan menikah. Kenapa? Karena namanya dalam pernikahan pasti akan ada banyak ekspektasi. Nah, pasti akan ada banyak ekspektasi yang diharapkan pasangannya bisa melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Betul? Karena kalau ekspektasi tidak bertemu, maka yang ada adalah disappointment, kekecewaan. Nah, ini sangat berbahaya. Tentu untuk yang wajar kita perlu ekspektasi dalam bekerja supaya kita bisa mencapai target, supaya kita bisa mencapai namanya key performance index KPI-nya. Dan bahkan apa yang pun yang kita lakukan juga kita expect, terutama waktu kita belajar bisa dapat nilai yang baik, prestasi yang baik dan sebagainya, itu adalah suatu yang wajar. Tapi jangan sampai itu melebihi batasan yang ada. Gitu. Nah, itu yang paling penting. Terus bagaimana sih kita bisa bisa menaruh ekspektasi yang benar kepada orang-orang sekitar kita? Caranya simpel, yaitu kita belajar berkomunikasi dengan orang yang kita ingin taruh ekspektasi. Kalau kita taruh ekspektasi kepada orang tua kita belajar komunikasikan kepada orang tua kita, kepada pasangan kita belajar komunikasikan kepada pasangan kita, supaya ekspektasi kita ketemu. Karena sekali lagi, over expectation itu sangat berbahaya. Saya punya anak yang pertama itu sekitar tahun ini dia masuk usia 14 tahun. Ya, satu kali kita di sekolahnya dikirimin bahwa kita bisa ajukan namanya beasiswa untuk sekolah di Singapura. Kemudian saya tanya sama dia gitu ya. Saya tanya namanya Clarissa, saya tanya Clarissa, kita dapat email, dapat pemberitahuan dari sekolah bahwa ada beasiswa di Singapura. Kemudian kamu sendiri kepengen nggak untuk sekolah di sana? Kamu kepengen nggak untuk tahun depan kalau kamu diterima, kamu harus berangkat langsung ke sana untuk sekolah gitu. Are you ready? Terus kalau tanya gitu ya. Kemudian saya tanya lagi, saya kasih tahu lu bahwa kalau kamu nggak siap, kalau kamu nggak mau, kamu lebih seneng stay di sini dan sekolah di sini, it's okay. Jadi nggak masalah sama sekali. Jadi tetap bayarin uang sekolah kamu di sini. Tapi kalau kamu mau sekolah di sana, itu juga saving buat kita di sini gitu ya. Kamu semua dibiayain di sana. Domnya dapat, kemudian dapat sekolah, semua ini dibiayain di sananya gitu ya. Kemudian pas ngobrol dengan dia, akhirnya terus dia ngomong, kamu pikirin dulu baik-baik, jangan kasih jawaban langsung, pikirkan dulu, doain dulu kalau memang kamu mau, it's okay. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, no pressure. Nah kemudian pembicaraan terakhir, kemudian saya tanya bagaimana, lalu dia jawab bahwa yes. Jadi aku mau coba. Oke, karena kamu mau coba, kita akan pergi tes nantinya dan dia akan drive kamu ke Jakarta karena saya tinggal di Bandung, bawa kamu untuk tes di sana. Tapi no pressure, kalau kamu nggak dapet juga nggak masalah. Tapi kalau kamu mau, no problem juga. Kalau kamu juga nggak mau, it's okay. Saya menaruh ekspektasi bahwa supaya anak saya bisa dapat pendidikan yang terbaik. Tapi tengah-tengah itu juga saya over komunikasikan, over kepada dia, menawarkan kepada dia. Sehingga kita bisa jadi komunikasi. Dan kalaupun dia tidak sesuai, dan kalaupun dia tidak kepengen belajar, it's okay. Tapi kita tidak over expectation. Karena sekali lagi bahwa kita ini bukan Tuhan yang tahu isi hati manusia. Amin. Sekali lagi kita bukan Tuhan yang tahu isi hati manusia. Jadi kita nggak bisa berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatunya kita tinggal berpikir bahwa pasangan kita mengerti, tahu apa yang kita inginkan. Orang-orang sekitar tahu apa yang kita inginkan. Orang tua kita tahu apa yang kita inginkan. Gak bisa, kita perlu tetap mengkomunikasikan sehingga mereka mengerti.
sebenarnya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Karena itu untuk supaya ekspektasi kita nggak terlalu berlebihan, kita perlu berkomunikasi. Setuju dengan saya? Nah karena itu, apa yang kita bisa lakukan di saat kita menaruh ekspektasi kepada manusia? Kita cuma tinggal berdoa. Kayak yang tadi, brand yang tadi, yang tempat saya makan itu, gyudong tadi, saya nggak bisa komunikasi terlalu banyak. Saya nggak tahu, mungkin di dapur mereka lagi chaos. Mungkin ada yang sakit, nggak bisa datang, dan sebagainya. Saya nggak tahu. Tapi hari itu saya merasa bahwa, karena saya nggak tanya sebenarnya apa yang terjadi, gitu ya. Dan saya langsung udah keburu kesel dulu dan marah, gitu ya. Sama halnya dengan kita. Kadang-kadang kita gampang sekali judging, gampang sekali menghakimi tanpa kita mengetahui, tanpa kita mengkomunikasikan. Kalau kita pengen menaruh ekspektasi kepada orang lain, komunikasikan lebih dahulu. Amin. Tapi saya maksud Anda harus siap bahwa tidak semua orang bisa memenuhi ekspektasi Anda. Setuju dengan saya? Karena itu apa yang harus kita lakukan? Expect more from God than others. Kita harus belajar untuk menaruh ekspektasi kepada Tuhan lebih daripada manusia. Kenapa? Karena ekspektasi kepada manusia itu bisa mengecewakan, sama Tuhan nggak pernah mengecewakan. Cuman kadang-kadang dia bekerja, dia melakukan sesuatu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita cuma minta segini, tapi Tuhan tuh bekerja dan akhirnya memberi lebih dari apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena dia tahu yang terbaik buat kita. Karena dia tahu yang terbaik buat kita. Dia ngerti apa yang kita alami. Dia tahu kita butuh itu. Maka dia kadang-kadang bekerja melebihi dari apa yang kita bisa pikirkan dan doakan. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Amin. Contohnya aja, Yesus kasih makan 5.000 laki-laki. Saya yakin itu bukan cuma 5.000 laki-laki, ada perempuannya juga, ada anak-anaknya juga. Totalnya mungkin bisa 12.000, 10 sampai 12.000. Tapi dari 5 roti dan 2 ikan, bisa kasih makan orang begitu banyak. Bahkan sisa berapa? 12 bakul. Tuhan kalau bekerja selalu melebihi dari apa yang kita harapkan. Nah kadang-kadang kita nggak bisa terima. Kadang-kadang kita nggak bisa terima. Kok berbeda dari yang kita doakan? Berbeda dari apa yang kita harapkan. Padahal Tuhan bekerja melebihi dari apa yang kita bisa doakan dan pikirkan. Karena dia tahu yang terbaik buat kita. Amin. Nah untuk itu waktu kita menaruh ekspektasi sama Tuhan, kita harus belajar perlu percaya sepenuhnya sama Tuhan. Karena dia Allah yang bisa dipercaya. Semakin kita memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan, semakin kita bisa percaya sama Tuhan. Karena apa? Trust is not rational, but relational. Artinya, waktu yang namanya rasa percaya kepada Tuhan itu adalah nggak masuk akal mungkin. Tapi rasa percaya itu dibangun oleh yang namanya relationship. Contohnya, saya bisa percayakan tas saya, kalau Joshua tadi udah ngajar ini, saya bisa percayakan tas saya, semua barang saya sama Joshua. Kemudian mungkin saya keluar kota, kemudian berapa hari kemudian saya balik tiba-tiba datang minta kembali tas saya. Saya yakin tas saya aman, bahkan kalau mungkin ada isi duit banyak di situ, nggak bakal dikutak-atik sama Joshua, dibiarkan itu dipegang. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Kenapa saya bisa percaya sama Joshua? Karena saya memiliki relationship sama dia. Karena saya udah kenal dia waktu dia masih SD. Saya udah tahu dia, saya ngerti dia. Jadi saya bisa percaya. Dan saya percaya pasti nggak akan dia apa-apain. Tas saya aman. Jadi sekali lagi namanya rasa percaya itu adalah membutuhkan namanya hubungan. Mungkin di luar dari akal sehat kita, tapi membutuhkan namanya apa? Relationship. Setuju dengan saya? Terus apa yang kita bisa harapkan dari Tuhan? Ada 5. Yang pertama adalah kita bisa harapkan namanya His unchanging love. Kasihnya yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita baca Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya yang bagus dikatakan, we are still alive. Ada kata situ, we are still alive, kita ini masih hidup
Because the Lord's faithful love never end. They are new every morning, great is thy faithfulness. Kasih setia Tuhan, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Dikatakan dalam bahasa Inggris kita bisa hidup karena kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Anda bisa hidup hari ini karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Betul? Coba boleh lihat teman-temannya kanan dan kiri, tunjukin kamu masih hidup ya. Pastikan benar-benar teman Anda masih hidup gitu ya. Enggak terhilang di dalam penyembahan yang tahu dalam. Pastikan. Ya. Karena kita bisa hidup karena kasih Tuhan yang luar biasa. Saya pernah belajar satu kali tentang psikologi gitu ya. Dikatakan bahwa anak-anak, ketika anak-anak di rumah kita gitu ya, nggak mendapatkan kasih dari orang tuanya, dari keluarganya, maka dia akan cari kasih yang ada di luar dari keluarganya, dari rumahnya. Dia akan berusaha dapatkan. Sama halnya dengan kita. Saya rasa kalau kita setiap pagi datang menerima kasih dari Tuhan, kita berdoa, ada waktu buat devotion, kita mengalami hadirat Tuhan setiap pagi. Waktu kita keluar, kita sebenarnya nggak butuh approval dari luar. Kita nggak terlalu butuh penerimaan dari luar. Kita nggak butuh orang tuh benar-benar memperhatikan kita. Kenapa? Karena di dalam kita ada penuh dengan kasih. Bahkan kita yang bisa memperhatikan dan mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita penuh dengan kasih Tuhan. Saya nggak tahu Anda seperti apa kehidupan Anda. Ya mungkin Anda seringkali berharap Anda diperhatikan, dilihatin. Kayaknya Anda dipedulikan sama orang lain. Tapi kalau Anda penuh dengan kasih Tuhan setiap pagi, justru Anda yang memperhatikan, Anda yang mengasihi, Anda nggak butuh approval dari orang lain. Kenapa? Karena Anda sudah di-approve oleh Tuhan. Amin. Anda sudah diterima apa adanya oleh Tuhan. Yang kedua, apa sih yang bisa kita expect dari Tuhan? Yang kedua adalah kita bisa expect Tuhan adalah perlindungannya, His protection. Kita bisa menaruh pengharapan, menaruh ekspektasi kepada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tahu kita banyak di antara kita yang mungkin sekolah dan kerja dan sebagainya, apalagi tinggal di luar negeri, mungkin nggak bersama dengan keluarga gitu ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita bisa dipercaya karena Dia menjaga dan melindungi. Kita baca sama-sama dikatakan 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bahasa Inggrisnya, but the Lord can be trusted to make you strong and protect you from harm. Amin. Tuhan bisa jaga kita. Tuhan bisa lindungi kita dari apapun juga, dari mara bahaya, dari virus, bakteri, dan sebagainya. Karena saya percaya bahwa perlindungan Tuhan itu luar biasa. Amin. Jadi tetap kita belajar percaya bahwa Dia Allah yang luar biasa. Kita bisa taruh ekspektasi kita sepenuhnya sama Tuhan. Karena Dia bisa jaga dan lindungi kita. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menaruh ekspektasi kepada apa? Kepada janjinya Tuhan. Kepada apa? His promises. Dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami istilahnya berpikir bahwa kok kapan ya saya bisa menerima janji Tuhan. Ini janji Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan. Gimana saya bisa? Mungkin sudah lama kita berdoa, sudah lama kita berharap. Kok belum dapat kayaknya? Kok sepertinya Tuhan lupa atau gimana gitu ya? Saya kasih tahu, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa menerima janji Tuhan adalah apa? Karena kita belum cukup dewasa menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita belum siap menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sama sekali kita nggak siap. Kemarin waktu di kayak grupnya youth, ya Sabtu malam saya bicara mengenai hal yang sama.
Saya bicara mengenai tentang anak saya yang cowok, anak yang kedua, usianya sekitar 10 tahun ini, 11. Dan kalau dia minta sepeda motor, minta motor sama saya nggak akan kasih. Kenapa? Saya nggak kasih karena satu, dia belum bisa nyetir. Yang kedua adalah dia otomatis dia perlu yang namanya SIM, dia perlu tes dulu, dapetin SIM dulu, baru saya bisa percayakan dia naik motor. Walaupun saya lihat di kiri kanan saya, ada anak yang usianya 15 tahun, 13 tahun sudah bisa naik motor dan sebagainya. Saya nggak peduli. Yang penting adalah kalau buat anak saya adalah tunggu dia cukup dewasa dulu. Sehingga dia bisa mengontrol emosinya juga untuk naik motor supaya nggak kebut-kebutan, bisa pakai itu buat dia untuk mungkin sekolah dan sebagainya gitu ya. Nah, saya pastikan dulu dia memang bisa dapat SIM, baru saya bisa percayakan dia pakai motor saya. Nah, saya percaya hal yang sama Tuhan juga mau kasih kita. Janji Tuhan itu ya dan amin buat kita, amin. Tapi orang menganggapnya kayaknya Tuhan lalai, Tuhan lupa. Sebenarnya Tuhan mau kasih. Tapi karena kitanya nggak siap menerima janji itu, kita nggak bisa manage dengan baik. Tuhan tahu kita nggak bisa manage, maka Tuhan nggak akan langsung kasih. Tapi waktu kita bisa manage, bisa ngatur dengan baik, waktu kita ada cukup dewasa, saya yakin Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Saya sudah menunggu janji Tuhan itu sudah cukup lama. Waktu saya didoakan dan saya udah dapat sekitar sekitar 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Tapi Tuhan baru penuhi setelah tahun keempat. Nah, saya tanya sama Tuhan, kenapa baru 4 tahun? Kita prosesnya sudah lama. Kenapa saya baru tahun keempat saya baru dapat? Dan saya ngerti. Karena dibutuhkan namanya kedewasaan untuk bisa menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak siap, maka itu akan jadi berhala, akan merusak seluruh kehidupan kita. Amin. Kadang-kadang itu, kalau bicara berkat ya, kalau bicara tentang doa kita supaya orang tua kita, keluarga kita diselamatkan, sekali lagi Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan tahu waktu yang tepat di mana Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa menjamah. Bagian kita adalah berdoa. Dan kita terus bertumbuh menjadi dewasa. Sehingga kita bisa dipercayakan dengan janji Tuhan, pernyataan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada penundaan, berarti kita bukan berarti penolakan. Delay doesn't mean denial, artinya penundaan terjadi bukan berarti penolakan. Sekali lagi, bukan berarti kalau kita mengalami penundaan dari janji Tuhan, doa kita belum dijawab-jawab, bukan berarti Tuhan reject, Tuhan nolak kita. Tapi mungkin karena ada penundaan sampai kita menjadi dewasa. Yang keempat adalah kita bisa expect kepada namanya His providence. Kita bisa menaruh pengharapan, menaruh ekspektasi kepada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya senang ayatnya dikatakan seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dikatakan memenuhi segala keperluan kita, segala keperluan Anda dan saya. Bukan keinginan, keperluan dulu, oke? Kalau ingin mah semua orang ingin banyak hal, ya. Tapi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Versi bahasa Inggrisnya sangat bagus sekali, dikatakan seperti ini. My God will use His glorious riches to give you everything you need. Belum selesai. He will do this through Christ Jesus. Selama kita nempel sama Tuhan, selama kita dekat sama Yesus, saya yakin apapun kebutuhan kita Tuhan cukupi. Pandemi ini saya ada jemaat yang di dalam care group-nya saya, itu mereka mengalami yang namanya dia usahanya adalah bikin jok. Biasanya memperbaiki jok bus besar gitu ya, atau jok bus travel dan sebagainya. Karena pandemi itu akhirnya order pasti sudah nggak ada, karena transportasi nggak jalan, busnya nggak ada dan sebagainya, jadi mereka nggak aktif sama sekali, jadi langsung income-nya drop abis, kemudian mereka pakai tabungan. Nah, di tengah-tengah itu mereka berdoa sama Tuhan.
Mereka berdoa tanya sama Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Nah, keluarga ini mereka punya hobi itu bikin namanya saus barbecue sama saus jamur gitu ya. Dan mereka bikin dan pernah coba iseng jual online. Dan akhirnya mereka coba produksi ini dan jual online. Dan dari penjualan online itu, dari saus ini, ternyata bisa bantu cover kebutuhan mereka selama 6 bulan. Karena ada satu hari mereka bisa jual 60 botol sekaligus. Dan mereka nggak tahu gimana tiba-tiba orang tuh udah kayak kacang goreng aja, order sana, order sini, pesen sana, pesen sini. Mereka yang tadinya bikinnya cuma nggak banyak, akhirnya hari itu harus bikin, harus order, harus kirim dan sebagainya gitu. Tapi itu membantu 6 bulan kehidupan mereka. Pas bulan ke-7, orderan dari pemerintah datang, bus-bus Damri masuk, kemudian dia mulai ngerjain lagi. Bukankah Tuhan kita Allah yang luar biasa yang sanggup memelihara hidup kita? Amin. Jadi Anda yang tinggal di Jepang nggak perlu khawatir. Karena Tuhan bisa, kalau ada yang bisa Tuhan bantu, pasti Tuhan akan tolong. Kalau di luar sana ada begitu banyak orang bersaksi bagaimana Tuhan tolong. Saya percaya Anda juga akan Tuhan tolong. Tuhan bantu. Amin. Kenapa? Asal kita nempel sama Yesus. Tuhan memberikan segala satunya apa? Through Christ. Melalui Yesus. Karena itu belajar percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Yang terakhir apa yang kita bisa expect, yang kita bisa harapkan dari Tuhan? Kita expect namanya apa? His power. Kuasa Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 ngomong seperti ini, tetapi harta ini yang kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus sendiri ketika melayani dimanapun dia berada, mungkin bayangannya kena orang sakit sembuh, kemudian dia tumpang tangan orang sakit yang sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan sebagainya. Dan ketika bahkan dia melayani begitu banyak orang dan kesembuhan mukjizat terjadi terus-menerus gitu ya. Tapi di tengah-tengah itu dia bilang seperti ini, bahwa dia ini sebenarnya adalah bejana. Dia mengizinkan dirinya untuk diisi dan mengalirkan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dia bilang seperti ini, bahwa kami ini bejana tanah liat, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dalam diri kami. Di tengah-tengah pelayanan dia bisa bilang bahwa dia mengizinkan dirinya kuasa Tuhan mengalir. Sehingga banyak perkara yang ajaib, perkara yang besar terjadi. Dan saya rasa kita perlu menyadari bahwa Tuhan mau pakai kita juga. Terlalu lama kita berpikir bahwa, terlalu lama kita takut untuk melihat ataupun juga untuk bertindak, untuk mendoakan, untuk mengalirkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saya rasa waktu Anda menumpangkan tangan kepada orang sakit bisa sembuh. Tapi seringkali kita takut dan gak enak hati gitu ya. Apalagi kalau ada teman kita orang Jepang yang sama-sama satu sekolah sakit. Apakah kita pernah menawarkan untuk mendoakan mereka? Apakah kita pernah menawarkan? Mungkin bukan itu. Doa makan pas bareng-bareng sama teman-teman aja sampai garuk-garuk kaki. Dalam nama Yesus, langsung. Jadi nggak takut kelihatan bahwa Anda berdoa. Saya rasa kita nggak perlu takut untuk berdoa. Untuk menunjukkan bahwa kita orang percaya. Bagaimana kita bisa mengalirkan kuasa Tuhan kalau kita nggak berani berdoa depan umum. Menunjukkan bahwa kita orang percaya. Anda bisa berdoa buat tempat di mana Anda bekerja, buat teman-teman rekan kerja Anda, buat keluarga Anda, even yang sakit Anda bisa doakan dan sebagainya. Karena saya yakin bahwa ketika kita mulai belajar mengalirkan kuasa Tuhan, kita akan bisa lihat hal-hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan kita akan mengalami hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Amin. Anak-anak saya ajarin karena kita selalu ada namanya dalam satu minggu itu selalu ada hari di mana kita devotion bareng-bareng. Saya ajarin dia untuk berdoa. Kita berdoa sama-sama. Kita punya struggle, punya pergumulan. Saya cerita antara dia nangkep dan tidak gitu ya.
Namanya anak kecil antara nangkep kan tidak, karena mungkin terlalu kompleks buat dia. Tapi waktu kita doa bersama-sama, mukjizat Tuhan terjadi, dan saya kasih tahu, ini yang selama ini yang kita gumuli, kita doain, Tuhan sudah jawab. Dan mereka cuma bilang, wow, bisa gitu ya Didi? Bisa. Dan bukankah itu luar biasa? Hanya seringkali kita belum doa aja udah takut duluan. Terjadi apa enggak? Terjadi apa enggak? Saya ingat satu kali, waktu saya pernah melayani di gereja kita yang di Owarai, setelah ibadah ada namanya kelas kam. Kelas kam itu waktu itu kita bicara tentang namanya kesembuhan. Kesembuhan. Itu ngajarin. Terus setelah selesai kelas kam itu, ada sepasang suami istri datang sama saya. Nah, terutama istrinya, dia angkat tangannya sebelah kanan, dia tunjukin di sini ada merah begitu luar biasa. Dan dia bilang dia punya alergi. Dan dokter bilang dia bahwa alerginya seumur hidup nggak bisa sembuh. Dan di orang Anda tahu bahwa mereka kerjanya di perusahaan ikan, yang tiap hari kena air laut. Dan itu alergi makin jadi. Waktu saya lihat itu saya kaget. Merahnya luar biasa. Dan itu dia bilang seumur hidup, nggak bisa sembuh. Tapi saya diingatkan oleh Roh Kudus dalam hati saya, doain. Saya deg-degan juga gitu ya. Tapi saya ikutin apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya tanya sama dia, kalau kita doa hari ini untuk kesembuhan tangan kamu yang alergi ini, kamu percaya bahwa Tuhan bisa sembuhkan nggak? Percaya. Mari kita berdoa sama-sama. Saya tumpang tangan, saya berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir. Sakit penyakit sudah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saya berdoa selesai, amin. Nggak langsung sembuh, nggak ada kesembuhan yang terjadi, nggak ada apa-apa. Kemudian saya pulang, selesai, dan kemudian karena jadwal saya selalu 2 minggu sekali ke sana kan ya. Habis itu minggu depan saya ke Gunma. Kemudian minggu depannya lagi saya balik ke Owarai, saya ketemu lagi sama dia. Dan dengan muka yang saya kaget, mereka berseri-seri langsung nyambut saya, pastor. Dia buka lagi tangannya. Kan deg-degan juga ya. Buka lagi tangannya. Ditunjukin, saya kaget lihat tangannya. Sembuh, normal, nggak ada lagi merahnya. Waduh. Dia nggak ngomong apa-apa sembuh atau enggak, yang penting dia buka dulu. Saya yang deg-degan gitu. Tapi kuasa Tuhan mengalir. Dan bukan cuma saya, tapi Anda semua bisa mengalirkan kuasa Tuhan. Amin. Tapi apakah Anda mau, Anda percaya bahwa Tuhan bisa lakukan hal tersebut dalam kehidupan Anda? Saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. 5 hal ini apa yang kita bisa ekspek sama Tuhan. Kita bisa menaruh pengharapan, ekspektasi yang besar kepada Tuhan kita. Kepada apa? Kepada janjinya, kepada kuasanya, kepada pemeliharaannya, kepada perlindungannya, kepada kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kalau Anda hari ini, apapun yang Anda sedang hadapi, mari datang sama Tuhan. Serahkan semua pergumulan Anda sama Tuhan. Karena Dia mau menolong Anda. Ambil waktu ini untuk berdoa secara pribadi sama Tuhan. Sambil musik mengalun, Anda berdoa secara pribadi sama Tuhan, ini masalahku, ini pergumulanku. Dan aku menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ini masalah yang terjadi dalam keluargaku. Ini masalah yang kami hadapi di dalam pekerjaan, dalam studi. Kami nggak tahu mau kemana, tapi ayo belajar menyerahkan kepada Engkau Tuhan. Hari ini mari berdoa. Ngomong secara pribadi sama Tuhan. Inilah momen yang baik di mana kita bisa menyerahkan semuanya sama Tuhan. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Mari berdoa secara pribadi. Keluarkan suara Anda, ngomong dalam hati Anda, ngomong supaya telinga Anda dengar. Ngomong. Haleluya Jesus. Ya masyiki dia ala batang. Masyiki dia. Haleluya Jesus, haleluya Jesus, haleluya Jesus.
Haleluya Jesus. Jemaat Tuhan yang mau menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang sedang bergumul apapun masalah yang mereka hadapi Tuhan hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada favor Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka belajar untuk menaruh sepenuhnya pengharapan mereka kepada Engkau. Karena Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong, satu-satunya Allah yang sanggup memberikan pertolongan, membuka jalan, menyembuhkan, melepaskan, memberkati, memberikan kami terobosan. Dan kami percaya hanya di dalam nama Yesus, apapun yang jemaat-Mu sedang gumuli, hari ini mereka bisa mengalami Engkau secara pribadi, mereka mendapatkan jawaban Tuhan. Mereka mengalami namanya terobosan, breakthrough dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami percaya bahwa segala pergumulan mereka Engkau dengar dan Engkau terima Tuhan. Dan hari ini Engkau melepaskan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kelegaan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bahwa Engkau yang handle masalah mereka Tuhan. Dan Engkau sudah memberikan jalan keluar yang terbaik buat jemaat-Mu. Terima kasih Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.